Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arjun dengan NIM 23702010007. Saya akan menjelaskan tentang komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang menggunakan kata-kata sebagai sarana utama untuk menyampaikan pesan, baik secara lisan maupun tertulis. Yang pertama ialah ada unsur utama komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi adalah proses pertukaran pesan, informasi, perasaan, dan makna antara dua orang atau lebih secara langsung dan pribadi. Unsur utamanya mencangkup yang A. Pengirim atau komunikator, orang yang memulai komunikasi dengan mengirimkan pesan. Pengirim bertanggung jawab untuk mengkodekan pikiran atau perasaannya menjadi bentuk pesan. Yang B. Penerima atau komunikan, individu yang menerima pesan dan bertugas mengkodekan pesan yang diterimanya. Pemahaman penerima terhadap pesan sangat dipengaruhi oleh latar belakang, pengalaman, dan konteks sosialnya. Yang C. Pesan, isi atau informasi yang disampaikan oleh pengirim. Yang D. Ada saluran, media atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan seperti tatap muka, telepon, tulisan, video call, dan lain-lain. Yang E. Umpan balik. Umpan balik ialah respon atau tanggapan dari penerima terhadap pesan yang diterima. Yang F. Ada konteks. Konteks ialah lingkungan fisik, sosial budaya, dan psikologis di mana komunikasi terjadi. Dan yang G. Ada gangguan atau noise, ialah segala sesuatu yang menghambat penyampaian atau pemahaman pesan. Bisa bersifat suara bising, psikologis atau emosi, semantik atau perbedaan pemahaman kata, atau fisiologis, kondisi fisik penerima atau pengirim. Yang kedua, ada pentingnya komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi sangat penting dalam kehidupan pribadi maupun profesional karena yang A. Ada membangun hubungan. Komunikasi antar pribadi menjadi dasar dalam membentuk dan memelihara hubungan sosial, baik dalam keluarga, pertemanan, maupun pekerjaan. Yang B. Penyampaian informasi. Komunikasi memungkinkan pertukaran informasi secara efektif yang penting dalam pengambilan keputusan bersama dan pemahaman satu sama lain. C. Pengungkapan diri. Melalui komunikasi antar pribadi, seseorang dapat mengungkapkan perasaan, pemikiran, nilai, dan keyakinannya. Hal ini memperkuat rasa saling percaya. Yang D. Penyelesaian konflik. Keterampilan komunikasi memungkinkan penyelesaian konflik secara sehat dan membangun, melalui dialog dan negosiasi. E. Pengaruh sosial dan kepemimpinan. Komunikasi efektif memungkinkan seseorang mempengaruhi dan memimpin orang lain serta membentuk opini dan tindakan kolektif. F. Pengembangan diri. Interaksi antar pribadi memberikan umpan balik yang membantu individu tumbuh secara emosional dan sosial. Yang ketiga, ada keterampilan dasar berkomunikasi. Keterampilan dasar komunikasi adalah pondasi dari komunikasi efektif dan mencakup yang A. Ada mendengarkan aktif, ialah mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa menyela dan menunjukkan ketertarikan. Yang B. Ada berbicara dengan jelas dan terstruktur, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, logis, dan sesuai konteks. Yang C. Ada bahasa tubuh yang konsisten, gerakan tubuh, ekspresi wajah, postur, dan kontak mata harus mendukung pesan verbal yang disampaikan. Yang D. Ada empati, kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain serta merespon dengan sensitivitas. Yang E. Ada umpan balik konstruktif, memberikan respon atau tanggapan yang membangun, tidak menyalahkan, dan membantu penerima pesan memahami lebih baik. Yang keempat, ini ada keterampilan berkomunikasi interpersonal. Merujuk pada kemampuan yang lebih mendalam dalam membina hubungan melalui komunikasi. Keterampilan ini melibatkan A. Ada kesadaran diri. Kesadaran diri ialah memahami emosi, nilai, dan cara komunikasi diri sendiri agar bisa menyesuaikan komunikasi dengan orang lain. B. Ada keterbukaan, ialah kesediaan untuk berbagi pikiran dan perasaan secara jujur tanpa rasa takut dihakimi serta menerima pandangan orang lain. Yang C. Ada asertivitas, ialah menyatakan pendapat, kebutuhan, dan perasaan secara langsung, jujur, dan sopan tanpa merendahkan orang lain.
D. Ada manajemen emosi, ialah mengendalikan reaksi emosional agar tidak merusak proses komunikasi. Ini penting dalam situasi konflik atau tekanan tinggi. Yang E ialah penyesuaian sosial, kemampuan untuk beradaptasi dengan gaya komunikasi dan norma sosial dari orang lain atau kelompok tertentu. Ini yang kelima, ada keterampilan mendengar, berisyarat, dan negosiasi. Yang A ada keterampilan mendengar, ya atau listening skill. Mendengar bukan hanya soal menerima suara, tapi memahami makna pesan. Tipe-tipe mendengar ya ada mendengarkan diskriminatif, mendengarkan empatik, mendengarkan evaluatif, dan mendengarkan aktif. Yang B ada keterampilan berisyarat. Contohnya ialah ekspresi wajah, kontak mata, gerakan tubuh, proksemik atau vokalik. Yang C ada keterampilan negosiasi, kemampuan untuk mencapai kesepakatan melalui kompromi dan kerjasama dengan tetap memperhatikan kepentingan semua pihak. Langkah-langkah penting dalam negosiasi ialah yang pertama persiapan, membangun hubungan, pertukaran informasi, tawar-menawar, mencapai kesepakatan, dan tindak lanjut. Terima kasih, itulah hasil materi yang saya bacakan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.